Kami dari kelompok praktikum DDO akan menyampaikan materi tentang perbedaan motor diesel dan motor bensin. Anggota kelompoknya ialah saya dengan bernama M. Setiansa dengan NIM 230744. Perkenalkan, nama saya Wahidin Rafian dengan NIM 23074079. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Memerakdan dengan NIM 23074038. Perkenalkan, nama saya Arif Alan Putra dengan NIM 23074050. Perkenalkan, nama saya Rafi Krimanura dengan NIM 23074048. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asin Agata Jasra dengan NIM 23074043. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Dika Latif dengan NIM 23074042. Kami akan menyampaikan materi yang pertama tentang prinsip kerja motor bensin yang akan dibacakan oleh Rafi Dinantora. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja motor bensin. Campuran udara dan bahan bakar yang dihisap akan masuk ke dalam silinder. Kemudian dikompresikan oleh torak saat bergerak naik. Bila campuran udara dan bensin bahan bakar terbakar dengan adanya api dari busi yang panas sekali, maka akan menghasilkan tekanan gas pembakaran yang besar di dalam silinder. Tekanan gas pembakaran ini mendorong torak ke bawah, yang menggerakkan torak turun naik dengan bebas di dalam silinder. Dari gerak lurus naik turun, torak dirubah menjadi gerak putar pada loro sengkol. Gerak putar ini yang menghasilkan tenaga pada mobil. Yang pertama. Posisi tertinggi yang dicapai oleh torak di dalam silinder disebut titik mati atas. Dan posisi terendah dicapai torak disebut titik mati bawah. Jarak bergeraknya torak antara TMA dan TMB disebut langkah torak atau stroke. Campuran udara dan bensin dihisap ke dalam silinder, dan gas yang telah terbakar harus keluar. Dan ini harus berlangsung secara tetap. Pekerjaan ini dilakukan dengan adanya gerakan torak yang naik turun di dalam silinder. Ada juga mesin yang tiap siklusnya terdiri dari 2 langkah torak. Mesin ini disebut 2 langkah atau 2-stroke engine. Dan mesin ini disebut 4 langkah 4-stroke engine. Loro sengkol berputar 2 kali. Putaran penuh selama torak menyelesaikan 4 langkah dalam tiap siklus. Seluruh kendaraan Toyota menggunakan 4 langkah. Sudah habis. Prinsip kerja mesin 4 pertama, langkah hisap. Dalam langkah ini campuran udara dan bensin dihisap ke dalam silinder. Katup hisap terbuka dan katup buang tertutup. Waktu torak bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah menyebabkan ruang silinder menjadi vakum,
Akibatnya campuran udara dan bakar masuk ke dalam silinder disebabkan adanya tekanan udara. Dua, langkah kompresi. Pada langkah kompresi, campuran udara dan bensin dikompresikan, katup isap dan katup buang tertutup, torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Akibatnya tekanan dan temperatur menjadi naik sehingga akan mudah terbakar. Poros engkol berputar 1 kali ketika torak mencapai titik mati atas. 3, langkah usaha. Pada langkah usaha, mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Sesaat sebelum torak mencapai titik mati atas, pada saat langkah kompresi, busi melontarkan loncatan api pada campuran bahan bakar yang telah dikompresikan tadi. Dengan terjadinya pembakaran, kekuatan dari tekanan gas pembakaran yang tinggi mendorong torak ke bawah. Usaha ini akan menjadi tenaga pada mesin. 4, langkah buang. Pada langkah buang, gas yang terbakar dibuang dari dalam silinder. Katup buang terbuka dan torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, mendorong gas bekas keluar dari silinder. Saya akan menjelaskan komponen mesin bensin. Yang pertama ada blok silinder. Blok silinder yang merupakan inti bagian mesin yang terbuat dari besi tuang. Blok silinder dilengkapi dengan rangka bagian luar untuk memberikan kekuatan pada mesin dan membantu meredakan radiasi panas. Komponen-komponen pada blok silinder terdapat water jacket, silinder bor di dalamnya kan, silinder bor dan crankshaft. Yang kedua adalah silinder. Silinder merupakan tempat terjadinya pembakaran. Yang ketiga adalah kepala silinder. Di kepala silinder terdapat berbagai macam komponen. Salah satunya adalah busi dan klep atau valve. Jenis Yang kedua adalah jenis ruang bakar. Yang pertama adalah ruang bakar model setengah bulat. Ruang bakar model setengah bulat terdapat ini contohnya. Yang kedua adalah ruang bakar model bak mandi atau konstruksinya sederhana yang lebih rendah disebabkan diameter katup lebih kecil. Yang ketiga adalah model ruang bakar Penroof. Ruang bakar Penroof. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gasket. Letaknya yang berada di antara blok silinder dan kepala silinder. Fungsinya untuk mencegah kebocoran pada kebocoran gas pembakaran, air pendingin dan oil. Yang lebih jelasnya seperti ini. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bak oli. Bak oli merupakan terbuat dari baja yang dicetak dan dilengkapi dengan penyekat untuk menjaga permukaan oli agar tetap rata jika kendaraan pada posisi miring. Selanjutnya ada torak. Torak atau disebut dengan piston. Di dalam torak atau piston ini terdapat ring. Yang di bawah ini adalah ring oli, yang di atas adalah ring kompresi. Lalu mana lagi ya? Ini udah tadi tapus. Selanjutnya adalah pena torak. Pena torak terdapat pena torak di dalam nih kan? Iya. Pena torak bagian dalam ini yang menghubungkan antara piston dan batang piston atau connecting rod. Selanjutnya adalah poros engkol. Poros engkol adalah yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan dihasilkan oleh gerakan batang torak berubah menjadi gerak putar pada poros engkol. Poros engkol menerima beban besar dari torak dan batang torak sehingga dapat berputar dalam kecepatan tinggi.
Selanjutnya adalah bantalan poros engkol. Kekuatannya lebih besar. Tahannya Bantalan poros engkol menerima beban yang besar dari tekanan gas dari torak dan berputar pada putaran tinggi. Oleh sebab itu digunakan bantalan antara pin dan jurnal yang dilumasi oleh oli untuk mencegah kehausan pada dan mengurangi gesekan. ini Selanjutnya dibuat dari satuan khusus yang Selanjutnya adalah mekanisme katup. Mekanisme katup yaitu crankshaft berputar menggerakkan bel, lalu bel berputar menggerakkan crankshaft. Crankshaft akan menggerakkan mekanisme pada katup atau valve, yaitu katup intake atau exhaust. Selanjutnya adalah model Teminger. Metode ini digunakan pada mekanisme katup jenis mesin OHV atau overhead valve yang letak sumbu noknya berada di dalam blok silinder. Teminger biasanya menimbulkan bunyi yang besar dibandingkan dengan rantai atau timing chain. Selanjutnya adalah model timing chain. Model ini digunakan pada mesin overhead camshaft. Sumbu noknya terletak di atas kepala silinder. Pada sumbu nok digerakkan oleh roda gigi sprocket sebagai pengganti teminger. Timing chain pada roda gigi sprocket dilumasi dengan oli. Tegangan rantai yang diatur oleh chain tensioner. Selanjutnya saya akan menjelaskan model timing belt, yaitu ini. Sumbu nok digerakkan oleh sabu bergerigi sebagai pengganti timing chain. Sabu atau belt selain tidak menimbulkan bunyi dibandingkan dengan rantai, juga tidak diperlukan pelumasan sebagai penyetelan tegangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumbu nok atau camshaft yang dilengkapi dengan sejumlah sumbu nok, yaitu dengan katup isap dan katup buang. Sumbu ini membuka dan menutup sesuai dengan saat yang ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengangkat katup, yaitu ini. Pengangkat katup atau valve filter adalah komponen yang berbentuk silinder pada mesin. Masing-masing dihubungkan dengan sumbu nok yang berhubungan dengan katup melalui batang penekan atau push rod. Pengangkat katup bergerak naik turun pada pengantarnya yang terdapat di dalam blok silinder saat sumbu nok berputar dan juga membuka dan menutup katup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batang penekan atau push rod, yaitu ini. Push rod berbentuk batang kecil yang masing-masing dihubungkan pada pengangkat katup dan rocker arm pada mesin OHV. Batang katup ini meneruskan gerakan dari pengangkat katup dari rocker arm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rocker arm dan shaft. Rocker arm ini dipasang pada rocker arm shaft. Bila rocker arm ditekan ke atas oleh batang penekan push rod, katup akan tertekan dan membuka. Rocker arm dilengkapi dengan skrup dan mur pengunci lock nut untuk penyetelan katup. Rocker arm yang menggunakan pengangkat katup hidrolis tidak dilengkapi dengan skrup dan mur penyetelan. Membacakan hasil job sheet yang memahami dan mengidentifikasikan prinsip kerja motor diesel. Yang pertama yaitu langkah hisap. Pada langkah hisap, udara dimasukkan kepada silinder. Piston membentuk ke vakum di dalam silinder. Seperti pada mesin motor bensin, piston bergerak ke bawah dari titik mati ke titik mati bawah. Terjadi vakum ini menyebabkan katup hisap terbuka, menghindari udara masuk kepada silinder. Katup buang menutup selama langkah hisap. Contohnya seperti gambar ini. Yang terjadi saat ini adalah langkah hisap. 2. Langkah kompresi. Pada langkah kompresi, piston bergerak dari titik mati bawah menuju mati atas. Pada saat kedua, katup tertutup, udara menghisap. Langkah hisap disampaikan tekanan naik sekitar 30 kilo per cm kubik atau 427 PSI atau 2942 kPa dengan temperatur sekitar 500 sampai 800 derajat Celcius. Yang terjadi pada saat langkah titik kompresi adalah kayak gini. Yang ketiga, langkah pembakaran. Udara yang masuk dalam kepala silinder didorong kepada ruang bakar pendahuluan.
yang terdapat pada bagian atas masing-masing bahan bakar. Pada akhirnya langkah pembakaran, ignition nozzle terbuka dan menyemprot kabut bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, ya. Tiga, langkah buang. Pada saat piston menuju pada titik mati bawah, kartu buang terbuka dan gas membuka pembakaran dikeluarkan melalui kartu buang. Pada saat piston bergerak ke atas lagi, gas akan terbuang habis pada saat piston mencapai titik mati atas, dan setelah itu proses dimulai lagi dengan langkah hisap selama mesin menyelesaikan 4 langkah. Langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Poros engkau berputar 2 kali dan menghasilkan 1 tenaga. Itu disebut dengan siklus diesel. Macam-macam mobil diesel. Mobil diesel adalah merupakan bagian terpenting untuk menentukan kemampuan mobil diesel. Yang terdapat dikembangkan bermacam konfigurasi ruang bakar. Mesin diesel dapat menjamin bahan bakar yang disemprotkan ke dalamnya dapat mengurangi pengabutan dan percampuran rata dengan udara. Cara yang digunakan untuk meliputi bagian seluruh masuk pada bola silinder demikian rupa sehingga udara terputar di dalam silinder, atau dengan jalan penambahan ruang bakar bantu yang dapat mencepatkan ekspresi gas pada tahap pembakaran awal untuk meningkatkan frekuensi pembakaran. A. Tipe injeksi langsung. Injeksi langsung menyemprotkan bahan bakar langsung ke dalam bahan bakar utama Mason button yang terdapat pada silinder head dan piston. Silinder head dan piston. Baiklah, macam-macam mesin diesel. Ruang bakar mesin diesel adalah merupakan bagian yang penting untuk menentukan kemampuan mesin diesel. Telah dikembangkan berbagai macam konfigurasi ruang bakar mesin diesel untuk menjamin bahan bakar yang disemprotkan ke dalamnya dapat mengurai, mengabut, dan bercampur rata dengan udara. Cara yang digunakan di sini meliputi pembentukan saluran masuk kepada kepala silinder sedemikian rupa sehingga udara berputar di dalam silinder. Baiklah, ruang bakar yang digunakan pada kendaraan adalah A. Tipe injeksi langsung. Tipe injeksi langsung, injection nozzle, menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar yang terdapat di antara silinder head dan piston, seperti di sini. Maka dari injektor langsung ke silinder head dan antara piston. Ruang yang ada pada bagian atas, piston merupakan salah satu bentuk untuk dirancang meningkatkan efisiensi pembakaran. Baik, macam-macam ruang injeksi langsung. Karena keterbatasan mesin, macam-macam ruang injeksi langsung ada 3: multispherical, hemispherical, sama spherical. Sebagai contoh di sini adalah spherical. Keuntungannya, penampang permukaan ruang injeksi langsung yang kecil dapat mengurai kerugian panas sehingga menekan temperatur udara yang dikompresikan dan menyempurnakan pembakaran. Kerugiannya, pompa injeksi harus mampu menghasilkan tekanan tinggi yang diperlukan untuk mengatomikasikan bahan bakar dengan memaksakan keluar melalui nozzle tipe berlubang banyak. Baiklah, tipe ruang kamar depan. Bahan bakar disemprot oleh injection nozzle ke kamar depan. Sebagian akan terbakar di tempat dan sisa bahan bakar yang tidak terbakar ditekan melalui saluran kecil antara ruang bakar kamar depan dan ruang bakar utama. Selanjutnya terurai menjadi partikel yang halus dan terbakar habis di ruang bakar utama. Keuntungannya, pemakaian jenis bahan bakar lebih halus, bahan bakar yang relatif kurang baik dapat digunakan dengan asap pembakaran yang tidak pekat. Kerugiannya, biaya pembuatan lebih tinggi karena bentuk silinder lebih rumit. Tipe kamar pusar. Kamar pusar mempunyai bentuk spherical udara yang dikompresikan oleh piston memasuki kamar pusar dan membentuk aliran turbulensi di tempat bahan bakar yang diinjeksikan. Tetapi sebagian bahan bakar yang belum terbakar akan mengalir ke ruang bakar melalui saluran transfer menyelesaikan pembakaran. Keuntungannya, dapat dicapai kecepatan mesin yang tinggi karena turbulensi kompresinya tinggi. Kerugiannya, konstruksi silinder head dan silinder box rumit. Baiklah,
itu macam-macam motor. Saya akan menunjukkan konstruksi mesin diesel. Ini kita bisa lihat ada crankshaft, ada connecting rodnya, di sini ada pistonnya. Di sini ada oil filter ya. Lanjut di sini ada camshaft. Ya, di atas camshaft ada roket cam atau roket arm. Ya, lanjut. Di sini juga ada roketnya di sini. Sini ada injection nozzle. Nah, di sini ada aksesori chamber. Di sini ada injection pump. Lanjut setelah di sini ada intake exhaust, manifold exhaust. Nah, di sini ada sini ada exhaust manifold, sini ada intake manifold juga, manifold di sini, manifold di sini. Lanjut, ini klepnya nampak nih, ini ada klepnya, berklep, rocker arm atau rocker cam. Ini ada pistonnya ya, ini ada connecting rodnya, ada crankshaftnya. Ini bak oli, oil pan. Oke, terima kasih. Saya akan membahas tentang kelengkapan mesin diesel. Yang pertama, silinder blok. Silinder blok dibuat dari besi tuang biasa atau besi tuang khusus. Bentuknya menyerupai silinder blok mesin bensin, akan tetapi kekuatannya lebih besar dan daya tahannya terhadap temperatur, tekanan, dan getaran lebih tinggi. Akibatnya menjadi lebih berat. Piston meluncur dalam silinder linear di mana mesin berjenis basah, yaitu air pendingin langsung melewati bagian belakang linear atau silinder linear jenis carring. Ini blok dibuat dari paduan khusus yang tahan terhadap kehausan karena gesekan, dan oleh karena itu linear tidak lagi dibutuhkan. Dalam hal seperti ini, silinder bor dapat dibuat lebih kecil untuk mengurangi ukuran dan berat mesin. Yang kedua, silinder head. Karena perbandingan kompresinya lebih tinggi, bagian ruang bakar yang terdapat pada kepala silinder lebih kecil daripada bensin. Sama dengan yang lain, silinder head ini juga harus lebih berat dan lebih tahan terhadap tekanan pembakaran yang tinggi. Pada mesin diesel menggunakan baut yang lebih banyak daripada mesin bensin. Pada mesin jenis kamar pusar, silinder headnya mempunyai kamar pusar yang terletak pada bagian atas ruang bakar masing-masing silinder. Kamar pusar ini mempunyai injektor nozzle yang menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder, dan grow plug yang bekerja sebagai pemanas listrik untuk mempermudah hidupnya mesin bensin dalam cuaca dingin. Yang ketiga adalah piston. Piston diesel dibuat tahan terhadap panas dan tekanan yang lebih tinggi daripada piston mesin bensin. Silindernya dengan kepala silinder lebih kecil disebabkan oleh perbandingan kompresi yang lebih tinggi. Bagian atas piston dibuat potong untuk mencegah benturan piston dengan katup. Pada tipe injeksi langsung, direct injection, potongan ini juga berfungsi sebagai ruang bakar. Dalam hal ini, pada ruang bakar kamar depan ini membangkitkan arus pusar pada gas yang bersuhu tinggi yang keluar dari kamar depan, sehingga bahan bakar akan bercampur lebih cepat dan terbakar lebih sempurna. Adalah timing gear atau timing belt. Yang pertama, tipe timing gear. Pada sebagian mesin diesel, crankshaft timing gear memutar camshaft timing gear secara langsung. Camshaft timing gear memindahkan tenaganya ke drive gear pompa injeksi melalui idle gear. Timing gear mempunyai timing mark atau tanda agar pemasangannya dapat dilakukan dengan tepat dengan mengikuti tanda yang ada. Timing gear dibuat dari baja karbon atau baja khusus lainnya dengan penggerasan pada permukaannya setelah machining. Roda-roda giginya dibuat dengan bentuk helical, gear teeth, dan bersinggungan secara halus sehingga suaranya rendah. Yang kedua adalah timing belt.
Timing belt terbuat dari karet tahan panas dengan inti yang kuat dan tidak elastis. Gigi-giginya dilapisi dengan kanvas tahan gesekan. Kekerasan timing belt disetel dengan timing belt ideal. Dan kekerasan awalnya ditentukan oleh tensioner spring. Timing belt dibuktikan dapat bertahan sampai jarak tempuh 100 mil atau lebih 60.000 mil atau lebih. Sebagian kendaraan dilengkapi dengan indikator yang akan menyala setelah jarak tersebut untuk memperingatkan pengemudi bahwa sudah saatnya pergantian timing belt.